Takdir itu ilmu Allah yang Allah turunkan ke Lauh Mahfuz. Ilmu Allah lebih luas dari Lauh Mahfuz. Dan itu ditetapkan sebelum kita lahir. Betul. Itu kan di sana, bukan di sini. Jangan bawa hukum sana ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Risma dari Majelis Taklim Cabang Anggana di bawah binaan guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Ambo Angka. Izin bertanya, Abuya. Ya, fadhal. Menurut pemahaman saya, bahwa takdir seorang hamba itu sudah ditetapkan di alam ruh. Maka ketika takdir hamba tersebut telah ditakdirkan masuk surga, namun di dalam perjalanan kehidupannya hamba tersebut banyak melakukan maksiat, maka di akhir hayatnya akan dituntun oleh Allah untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, sehingga ketika wafatnya nanti seorang hamba tersebut meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Jika takdir seorang hamba itu sudah ditetapkan, misalnya hamba ini nantinya akan masuk surga, lalu untuk apa hamba ini masih harus berdoa? Bukankah Allah sudah menskenarokan kehidupannya kelak dia akan masuk surga? Atau dalam misalnya hal dunia, seorang hamba ini akan sukses dalam kehidupan dunianya, maka untuk apa lagi hamba tersebut harus berdoa? Karena walaupun tanpa berdoa itu akan tetap didapatkan surga itu dan kesuksesan dunia itu. Baik itu ya. Saja Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam. Baik Bu Risma, ngajinya panjang ya. Bu Risma, bener, bukan Bu Risma Surabaya kan? Bu Menteri sekarang ya. Pertama tentang takdir. Takdir itu ilmu Allah yang Allah turunkan ke Lauh Mahfuz. Ilmu Allah lebih luas dari Lauh Mahfuz. Dan itu ditetapkan sebelum kita lahir. Betul. Itu kan di sana, bukan di sini. Jangan bawa hukum sana ke sini. Di sana ilmu Allah, di sini ilmu makhluk. Maksudnya apa? Sahabat bertanya, hadis Imam Bukhari, "Ya Rasulullah, kalau betul semua orang sudah ditentukan surga nerakanya, fafimal amal?" Jadi pertanyaan ibunda ini sudah pernah ditanyakan sahabat Nabi. Ya, berarti mungkin nurnya sahabat turun ke ibu ini ya. Masya Allah. Sahabat nanya, untuk apa beramal wahai Rasulullah kalau kita sudah diketahui dalam ilmu Allah? Apa jawaban Nabi? Ya'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Kalian beramal saja, jangan pikirkan ilmu Allah, karena memikirkan ilmu Allah bagian dari memikirkan sifat dan zat Allah, dan itu terlarang. Tafakkaru fi khalqillah, maksud Nabi begitu. Maka di hadis Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas ada kalimat tafakkaru fi khalqillah, yang engkau fikirkan itu cukup ilmu makhluk, jangan ilmu Allah. Gak sanggup kita memikirkan ilmu Allah. Maka Nabi mengatakan masing-masing kamu akan dimudahkan, jika ahli surga ke surga, ahli neraka ke neraka. Hadis Imam Bukhari menyebutkan innamal a'mal bil khawatim. Penentu kalian adalah akhir penutup amal kalian.
Karena orang di akhir hayatnya akan terbuka jati dirinya. Kalau sebelum meninggal, walaupun sesaat Allah zahirkan yang di dalam. Ini dijelaskan oleh murid daripada Imam Abul Abbas Al-Mursi, namanya Ibnu Daqiq Al-Aid. Apa kata dia? Seorang sufi, seorang usuli ahli ma'rifat, ahli hadis juga. Apabila seseorang di kolbunya dulu ada ketidakikhlasan, ada noda-noda yang dia tumpuk, dia sembunyikan, jika dia hendak sakratul maut, itu noda Allah tumpah ruahkan keluar. Tapi jika yang dia simpan nur, dia mencari kebenaran, meskipun sudah bunuh 100 orang, yang ke-100-nya ulama, dia kemudian mati husnul khatimah. Termasuk seorang perempuan pelacur, dia cuma dengan memberi seekor kambing, bukan kambing, anjing malah ya, anjing, tapi Allah mengatakan aku ampuni dia. Kalau Allah sudah ampuni, masuk surga. Itu sebabnya kita tidak boleh mensucikan, mengkultuskan orang soleh, sebagaimana kita tidak boleh menghina orang-orang yang bermaksiat, karena kita tidak tahu akhir hayatnya ya. Tapi sudah ada bocorannya, man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Siapa yang menyakiti kekasih-kekasihku, wali-waliku, aku nyatakan perang baginya. Kata ulama kita, orang yang menyakiti wali-wali Allah, su'ul khatimah, itulah perang Allah untuknya. Dulu di tempat saya ada seorang wali Allah, mursyid tariqat Naqsyabandiyah, ditantang debat oleh seorang ulama yang dianggap ulama zahirnya. Debat, kalah debat, tapi dia masih membenci guru kami itu. Padahal perjanjiannya, jika kalah debat dia tidak ganggu, tidak menjelek-jelekkan, tapi dia tetap menghina. Apain tuh zikir-zikir? Allah itu enggak tuli, ngapain diteriak-teriakin ya? Sudah digituin belum, Mbak? Udah ya? Sama, orang itu ngomong sama. Itu ulama, yang ngomong nih ulama baca kitab, jago baca kitab, yang dituduh juga baca kitab. Bedanya ini cuma zahir. 6 bulan sebelum meninggal suka buka pakaian, lalu jalan-jalan teriak-teriak haram haram haram, bid'ah 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 bid'ah. 6 bulan cuma pakai celana dalam, kayak orang gila. Allah buka isi batinnya karena dia sudah melanggar janjinya kepada seorang ahli zikir. Kita nggak doain begitu ya, untuk orang-orang yang nyakitin para aulia. Kita cuma mendoakan semoga Allah membuka hati kita semua, karena kita juga nggak merasa suci kok ya. Ilmu yang kita kaji ilmu aulia, kita belum tentu wali di sisi Allah. Kan ada wali dipecat, ya kan? Oh iya, wali ada yang dipecat, nggak percaya. Sayyidina Abu Yazid meludah dalam masjid, mak seorang wali kutub. Jadi ada wali kutub perempuan, kasyaf melihat lembaran-lembaran di langit, nama-nama wali dia tahu semua. Apa kata si emak? Bayazid, saya khawatir adab burukmu ini membuat namamu terhapus dan ngeri juga kalau ada. Ya, jadi cukup kita fikirkan ilmu kita, gak usah fikirkan ilmu Allah. Ilmu Allah ya suka-suka Allah lah. Nah, orang lupa takdir tuh gak ada urusannya dengan tidak kerja. Makanya Imam Ghazali berulang-ulang mengatakan, diulang lagi di kitab ini, dan yang paling kenceng itu di kitab Ihya. Kata beliau, tidak ada hubungannya malas dengan tawakal.
Kalau kita ada ya, ya. Kenapa nggak kerja bro? Masya Allah ya akhi, ya Allah sudah menakdirkan rezeki kita hari ini. Bilang aja ente malas. Ya. Lain dengan Abu Yazid yang kita kesahkan tadi di masjid. Abu Yazid itu bukan dia yang cari rezeki, dia dicari rezeki. Ini makomnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mengatakan, engkau itu cuma dua aja, imma talibur rizq au talabahur rizq. Kamu itu dua aja, pemburu rezeki atau yang diburu rezeki. Kalau kayak abah ini sudah diburu rezeki. Disebut dalam kitab hikam namanya tajrid. Maka beliau setiap malam saya tanya, abah majelis kapan aja bah? Hampir tiap malam. Nah itu tajrid sudah, karena sudah pensiun bah ya. Itu contohnya. Selevel beliau masih PNS bah ya. Baru pensiun 6 tahun, 4 tahun. 4 tahun. Jadi mengenal Allah, belajar ma'rifat tidak ada urusannya dengan bekerja dan tidak bekerja. Ya. Jomblo-jomblo Jabariyah, tahu enggak? Enggak pernah ngelamar. Nunggu dilamar, ya salam. Ente bukan Nabi Muhammad, dilamar sama Khadijah. Lamar dong, kenalan. Ya. Beliau pakarnya ya Gus ya. Nanti ijazahnya dari beliau tuh. Ada orang-orang yang begitu. Sampai hari ini dicari rezeki dia. Bukan dia yang mencari rezeki. Kenapa dia dicari rezeki? Karena kolbunya bersama Sang Maha Pemberi rezeki. Qalbuhu ma'ar razzaq. Kita ini kenapa lelah mencari rezeki? Karena hati bersama rezekinya. Orang ini bekerja sama-sama. Dia berangkat sama, dagangnya sama. Bedanya ini dikejar, ini mengejar. Itu aja bedanya. Jadi tidak ada alasan iman kepada takdir lalu tidak bekerja, tidak beramal. Dan terakhir tadi, kalau Allah sudah tentukan, untuk apa berdoa? Berdoa nggak ada urusannya sama takdir. Berdoa itu urusannya munajat hamba. Gimana dengan hadis? Tidak ada yughayyirul qada, la yughayyirul qada illa doa. Tidak merubah qada kecuali doa. Bagaimana dengan hadis ini? Saya tanya balik, kita berdoa itu takdir bukan? Takdir bukan? Orang berdoa itu dengan takdir Allah atau takdir dia sendiri? Nah, maka Ahlus Sunnah itu antara dua aliran. Ada aliran namanya Qadariyah. Qadariyah itu mengatakan Allah itu setelah menciptakan makhluk, Allah berlepas diri. Si makhluk itu tanggung jawab dengan dirinya sendiri. Dia yang menentukan takdirnya sendiri. Pengen keren, tapi banyak tuh orang-orang Qadariyah miskin. Amr bin Ubaid miskin. Abu Hudzail al-Allaf jarang makan. Itu Qadariyah namanya. Nggak ada urusannya orang Qadariyah yang mengatakan takdir di tangannya lalu jadi kaya, nggak ada urusannya. Ada lawan Qadariyah namanya Jabariyah. Pemimpinnya namanya Jaham bin Sofwan. Itu meninggal memberontak kepada pemerintah. Kenapa dia Jabariyah tapi masih berontak? Apa arti Jabariyah? Ya ngapain usaha? Kalau ada orang maksiat kata dia dipaksa maksiat oleh Allah. Nahnu majburun. Kami dipaksa maksiat, kami dipaksa kerja. Tapi dia masih perang. Dia lihat raja saat itu menurutnya tidak adil, lalu dia angkat senjata. Ternyata orang Jabariyah pun tidak puas dengan Jabariyahnya. Batallah Jabariyah dia. Ya. Jadi yang paling tepat itu kalam Imam Ghazali. Kita ini zahirnya berusaha, batinnya dalam kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Karena ruang kita ruang yang zahir, berhukum dengan hukum zahir, kita katakan jika aku salah, aku yang salah ya Allah. Jika benar, semoga diberi pahala oleh Allah.
tapi pada hakikatnya Allah lah yang menggerakkan. Perbedaannya antara ma'rifat iblis dengan ma'rifat Muhammadi, ini sebagai penutup malam ini ya. Hati-hati Ibu ya, Bu Risma. Risma dari mana Bu? Apa? Kangganawiyah gitu ya. Beda ma'rifat al-Muhammadi dengan ma'rifat iblisi. Apa bedanya? Adab. Sayyidina Al-Khidir ketika beliau ditanya oleh Sayyidina Musa, kenapa engkau bunuh anak kecil? Kenapa engkau rusak kapal? Kenapa? Jawabannya, tidaklah aku lakukan itu min amri, dari perintahku. Apa susahnya langsung mengatakan ini min amrillah, ini urusan Allah, ini perintah Allah. Tapi adab al-Muhammadi al-Khidri, ma'rifat Sayyidina Al-Khidir, mengatakan itu bukan urusanku, itu bukan kehendakku, tapi juga tidak disebut kehendak Allah, karena tidak boleh, haram secara hakikat menisbatkan keburukan kepadanya. Zindiq namanya. Jadi orang-orang yang mengatakan saya ini mabuk nih kan la haula wala quwata billah, ente zindiq. Oh saya ini ahli hakikat, mana ada ahli hakikat begitu ya. Itu ahli hakikat itu namanya ya. Gak ada begitu. Ahli hakikat gak ada batalin syariat sama sekali. Satu jengkal pun mereka tidak pernah meninggalkan syariat. Karena untuk sampai kepada hakikat mesti bersyariat. Allah sembunyikan hakikat itu dalam zahirnya syariat. Gak mungkin dipisah-pisah. Tapi al-asal haqiqah wal far'u syariah. Begitu kata Imam Zarruq, dan itu sahih. Asal pokoknya syariat, cabangnya. Asal pokoknya hakikat, cabangnya syariat. Jadi adabnya Nabi Muhammad apa? Tidak menyebut keburukan dari Allah, meskipun segala sesuatu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham lebih kurang ya? Insyaallah itulah oleh-oleh malam ini. Bulannya sudah menyapa kita. Alhamdulillah. Kalau boleh request ditutup dengan qamarun ya? Boleh. Abah mau tambahkan? Tafadhal Abah. Ini Abah memohon ya. Tadi itu yang nanya itu Abah yakin kecuali Gus Tolamin itu jemaah semua, termasuk beliau Bu Risma. Sebenarnya enteng itu jawabnya, udah Abah kasih tahu semua, cuma pahamnya belum. Supaya paham, sering datang ke majelis. Ini Ustadz Ambo ini ya, semua para pengemban Abah kasih tahu, jangan hanya menyampaikan pengajian tapi nggak paham dengan yang dikaji. Ibu Risma memang sensitif orangnya, Bu ya. Pada waktu di Muara Pantuan, Abah muhatamah di sana, udah sampai jam 4 subuh. Ya. Karena pertanyaan kadang-kadang dijawab itu urusan Allah, kasih paham dan tidaknya kan. Guru hanya nyampaikan, bisa dipahami, bisa juga enggak. Abah katakanlah ngaji lewat YouTube sama Abu ya, karena Allah yang kasih kepahaman, nggak ada satupun yang nggak paham ya. Makanya Abah katakan serupa nggak sama aja kan, penyampaiannya nggak sama, ilmunya sama. Jadi seperti Pak siapa tuh yang di Bentuas nanti itu kan tentang yakin, ihsan dan rasa. Memang apa sering katakan bahwa puncak marifat itu dirasa. Sekarang mengenal Allah, ngerasa nggak berzikir Allah yang menggerakkan. Kadang-kadang ngerasa gerakku masih, hijab masih, bersolawat, teriak-teriak, kenal nggak dengan Muhammad? Kalau Muhammad secara syar'i kenal, bahkan ada yang mengatakan udahlah Muhammad nggak usah dihiraukan karena udah mati katanya. Itu kurang ngajar banget itu ya. Tuh ada yang begitu dulu Pak. Kalau HP tangan saya mau lempar ke TV. Oh di TV dia ngomong. TV, Muhammad sudah mati, ngapain lagi? Astagfirullah. Ini ada Pak, ini akhir zaman begitu memang. Jadi kalau mau pahamnya dalam tentang hakikat ya rasa, karena apabila antum mengaji ma'rifat belum
di titik rasa maka akan goyang. Jujur aja, siapapun dia, ya kan? Apalagi ada rasaku, mati sebelum mati, pandai ngucap tapi nggak pandai matinya. Nah bahaya, ya kan? Maka kajian Al-Mukarram kan lengkap, udah mulai mengenal diri, bagaimana mematikan diri, bagaimana ucapan syahadat, ya, bagaimana zikrullahnya dan lain-lainnya, sampai pengenalan kepada Allah Sang Pencipta, mulai asma apa sifat zat. Apalagi kurangnya, ya. Jadi para jemaah itu kalau mau mantap, maka kan Abah buka kajian setiap malam Jumat, pemantapan namanya. Dari mana boleh datang, lihat yang sering datang dan yang tidak datang, dengan izin Allah mutunya beda, Abu ya. Nah jadi nanti kalau kurang puas Pak, silahkan datangin Abah, mau berapa malam, mau berapa apa. Tapi ingat, bukan Abah yang kasih kepahaman ya. Sebagaimana kepahaman yang diberikan Allah kepada Abah, Abah sampaikan dengan izin Allah. Antum paham, antum enggak, ya nanti ngaji lagi, jangan bosan. Wah, nanya juga jawabannya cuma gitu, kemarin aku juga tahu loh Bah. Ya, kalau tahu udah usah nanya lagi kan. Jadi Ibu Risma ya, pokoknya banyak-banyak datang Ustadz Ambo, karena wilayah binaannya di sana. Tapi bukan Abah ndak bina loh ya. Kalau Ustadz Ambo ndak mau membina, Abah binasakan. Lah iya kan? Kalau punya murid nggak paham-paham, ngaji marifat percuma aja. Itulah kadang-kadang murid bikin fitnah di tengah-tengah masyarakat. Jadi tadi udah jelas, itu pun pernah Abah sampaikan kan. Ada yang kaum kadang-kadang hanya percaya apa? Ini kan sudah ditentukan Tuhan. Ngapain juga kita, takdirnya ndak kerja, biar mau cari kerja tetap ndak dapat. Ndak ada ikhtiarnya namanya, ndak ada permintaan kepada Allah. Takdir Bapak Ibu bisa dirubah enggak? Bisa enggak? Yang ngerubah siapa? Hah? Yang ngerubah antum? Jadi takdir itu ketentuan Allah. Manusia tidak bisa merubah karena antum enggak tahu, tapi bisa berhak meminta. Ya kan? Utuni astajib lakum, mintalah. Masalah dipenuhi enggaknya kan ya urusan Allah. Umpamanya takdir kita mati masuk neraka, kita minta masuk surga, bisa saja dirubah oleh Allah. Tapi kalau antum nggak bisa merubah, cuma kadang-kadang kita ini cepat stres. Wah udahlah, kita juga belajar marifat, mau belajar marifat, nyatanya juga nggak diizinkan oleh Allah. Niat sudah mau belajar, besoknya mau ngaji sakit, besoknya mau ngaji lagi sakit, besoknya lagi capek, ya kan? Udah pasrah dengan takdir aja. Itu kaum Jabariyah tadi ya. Nah jadi ngaji itu yang benar, ngajinya jangan 8 malam tamat lalu habis. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah jadi ngajinya udah tiap waktu, makanya ditanya Abah sama Abu ya, Abah pengajiannya bagaimana? Aduh Abu ya, kalau jadwal ditentukan memang ada tanggalnya, tapi tiap malam ngaji enggak? Tiap malam piket kok, Abah disiksa kadang-kadang sampai jam 4 subuh. Pernahkah Abah minta bayaran? Bayar antum? Enggak, ya kan? Tapi alhamdulillah yang rajin datang, dia dapat rasa. Kalau makan sudah dapat rasa, kepengen lagi nggak makan, Bu ya. Kadang-kadang kita ini ngaji ndak dapat rasa, makan ndak tahu rasa. Beli nasi kuning taruh, beli rawon taruh, beli nasi campur taruh, ya kan? Beli apa-apa taruh. Katakanlah 4 macam nasi, 4 macam ilmu syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Tapi ndak dirasain, tahu nggak rasanya? Nggak tahu kan? Jadi rasa. Jadi kalau mau dapat rasa itu banyak-banyak ke majelis ini, tanya dulu resepnya bagaimana. Bu Risma maaf ya, kalau nanti belum puas sikat dulu Pak Ambo. Kalau belum puas juga lagi datang ke Abah. Kalau belum puas juga lagi, Allah belum mengizinkan, berhentikan Abah jadi guru. Ya kan? Bukan sombong loh ya. Tapi insya Allah semua yang ditanyakan tadi ada jawabnya semua. Sudah itu juga dijawab oleh Abu Ya tadi. Mungkin ada saja, aduh ini kan ngambang lagi nih, coba tanya sama Abah lagi. Yang sana tadi tanyanya cuman begini, jawabnya nggak puas. Jadi kalau nggak puas, dipuas-puasin dulu malam ini. Ini ada satu lagi. Memang kalau ngaji marifat nih Pak, ada pernah capeknya. Semakin malam kalau Abah itu semakin, ini mata ini semakin terbuka. Bukan semakin malam biar ditaburin setan, mata ini enggak bisa tetap. Jadi Abah kalau pengajian tuh lihat tuh
jemaah yang ditaburin setan matanya dengan tepung udah ketahuan. Ada yang tersender di tiang, ada yang macam-macam. Tapi kalau ma'rifatnya sejati, insya Allah bisa kau ngalahkan setan, ya. Tapi kalau ma'rifatnya masih aba-aba, nggak bisa. Abah kadang-kadang 1 jam aja tidur nggak bikin sakit. Ini berapa malam tidur hampir nggak ada, ya. Tapi Allah memberikan rahmatnya. Bukan kita sehat karena banyak tidur, bukan kita banyak